Terkadang ku merasa sepi, kehilangan diriku sendiri. Ku jenguk rasa ini lagi yang lebih sepi daripada kata sepi itu sendiri. Terkadang ku merasa sepi, kehilangan diriku sendiri. Ku coba lawan diri lagi, tak terasa diriku menepi, membohongi diri. Dan lagi membohongi diri. Dan lagi Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo semuanya, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Lagu yang kamu dengarkan di bagian depan tadi itu benar adalah lagu yang saya ciptakan dan saya nyanyikan sendiri. Sebuah lirik yang terinspirasi dari kisah yang sering banget saya baca, saya lihat, bahkan jujur, kisah yang saya alami itu pernah banget mirip dengan lirik yang kamu dengarkan tadi. Terima kasih buat apapun bentuk apresiasi kamu tadi dengan lagu saya. Lagu itu sebenarnya pernah saya putar di Instagram dan katanya bagus banget. Alhamdulillah. Kalau memang kamu suka dengan lagu itu, berarti kamu bakal suka juga nih dengan kisah yang akan saya bacakan di hari ini. Benar, kisah ini betul-betul relate banget sepertinya dengan kamu. Coba deh, sekarang jujur. Pernah gak sih kamu seumur hidup gitu ya, merasakan sebuah hal seperti yang lirik dari lagu tadi kamu dengerin? Coba, kita pasti pernah ya ngerasa sebuah keadaan sepi. Sepinya itu bahkan maaf banget nih, rasanya tuh kalau bisa diberikan perumpamaan, lebih sepi dari kata sepi itu sendiri. Wow, perasaannya seolah-olah kayak gini. Diri kamu sudah berusaha mengatakan sesuatu. Diri kamu sudah pengen banget menyampaikan sesuatu. Tapi entah kenapa apa yang kamu sampaikan itu selalu aja direspon dengan respon yang jauh dari apa yang kita mau gitu. Pernah ya? Nah, kalau memang pernah, coba kamu dengerin dulu deh. Sepatah dua patah kalimat yang mencerminkan kisah Quora di hari ini. Kisah ini panjang, tapi tenang aja, saya akan bacakan intinya aja supaya kita bisa langsung masuk ke dagingnya nih. Karena dagingnya ini sepertinya kamu banget dan kamu butuh. Gini, jadi kisah Quora di hari ini itu adalah sebuah kisah yang diceritakan oleh seseorang. Dia tidak menyebutkan kelaminnya apa karena dia menggunakan anonim di cerita itu. Dasarnya, intinya dia sama seperti kamu. Dia adalah orang yang berkembang sebagai manusia yang waktu kecil pernah dibully abis-abisan karena badannya bau. Padahal menurut orang tuanya, badan dia sewaktu kecil tidak bau sama sekali.
Tapi entah kenapa ya, namanya ada aja mungkin anak-anak rese di kelas yang orang tuanya kurang baik mungkin memberikan cinta kasih kepada mereka, sehingga anak itu kerjanya ngebully orang lain terus. Dan si anak ini nih, yang sekarang udah dewasa, dia curhat di Quora, dia mengatakan bahwa dulu sewaktu kecil dia pernah dibilang bau badannya sama teman satu kelasnya, dan bukan hanya itu teman-teman. Bayangkan, selain dibilang bau, ternyata dia pernah, mohon maaf banget, roknya ditarik di depan teman-temannya sampai dia malu banget. Oh, ini berarti dia perempuan nih. Bayangin nggak? Coba, sekarang terutama kamu yang perempuan ya. Bayangin nggak sih waktu kecil, tiba-tiba itu ada temenmu yang isengnya bukan main, isengnya nggak lucu ya. Narik rok kamu sampai ketarik dan bikin kamu malu banget. Bayangin deh, kecil-kecil dibilang bau, kemudian dibully dengan cara seperti itu, bukan hanya kata-kata verbal aja yang bikin kamu sakit hati, tapi dirimu dipermalukan dengan selalu roknya ditarik oleh temanmu sendiri. Kebayang nggak traumanya kayak gimana? Nah, ternyata inilah yang membuat manusia ini selalu merasa sendiri, teman-teman. Orang yang curhat ini, si anonim tadi yang ternyata perempuan ya, dia merasa hidupnya itu selalu ngerasa sendiri. Semenjak peristiwa yang terjadi sekitar 20-an tahun lebih itu masih membekas loh di dalam pikirannya betapa sakit dan malunya dulu ketika dia dipermalukan di depan kelas seperti itu. Itulah yang membuat sampai detik ini dia berkembang menjadi pribadi yang tidak percaya diri sama sekali di depan orang banyak. Dah. Sekarang teman-teman, saya mau tanya sama kamu. Menurut kamu sebagai orang yang pinter nih, karena kamu sahabat pagar kehidupan, kasus ini salah siapa? Yuk kita bahas nih, ini penting ya. Kita bahas dulu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Menurut kamu salah siapa dan kenapa hal ini bisa terjadi? Apa jawaban kamu? Salah anak itu? Salah yang bully? Bukan. Yang salah adalah karena manusia-manusia itu banyak loh yang tidak mengerti artinya cinta. Ini dia nih. Ini yang benar-benar relate banget dengan lagu yang saya nyanyikan di bagian depan tadi. Dengerin. Manusia semakin lama, termasuk kita mungkin dulu ya, nggak ngerti apa itu cinta. Loh mas, sebentar mas, ini kok nggak nyambung mas dari anak kecil dibully sama topik cinta tuh nggak nyambung. Cinta yang saya bicarakan di sini bukan cinta Romeo Juliet, Sidul sama Sarah Jenab, bukan ya? Bukan cinta kayak gitu. Cinta yang saya maksud di sini adalah cinta yang betul-betul bapak moyangnya dari semua rasa bahagia. Bener. Kebahagiaan itu bapak moyangnya ya cinta. Betul gak sih? Coba, sekarang kamu ngerasa gak pagar kehidupan itu jadi sahabat virtual kamu? Kamu ngerasa gak sih seolah-olah saya ini adalah seorang sahabat yang udah deket banget kenal sama kamu walaupun kita belum pernah ketemu ya? Betul gak? Kenapa bisa itu terjadi dan membuat kamu rasanya damai dan bahagia walaupun kita belum pernah ketemu? Betul, karena ada cinta dari saya buat kamu sebagai sahabat saya berupa materi-materi yang sering kamu tonton atau dengar. Ada rasa cinta nih dalam materi ini sehingga kamu ngerasa kita seperti saudara dekat ya walaupun belum pernah ketemu. Nah sekarang coba pikirin deh. Anak kecil tadi gak akan mungkin mau ngebully anak lain kalau di keluarganya dia dapat cinta yang benar, setuju nggak? Saya ulangi nih, anak kecil tadi tidak akan mungkin mau ngebully anak lain kalau di keluarganya dia dapat cinta yang benar, setuju? Nah sekarang lihat diri kita masing-masing deh. Sadar nggak sih kalau kita merenung dan melihat ke dalam diri kita yang paling dalam, kita kan sebenarnya cuma haus cinta ya. Bener nggak? Coba sekarang lihat ke dalam diri kita sendiri. Pejamkan mata kalau perlu. Rasakan deh. Hal apa sih yang paling pengen atau paling kamu rindukan dalam hidupmu ternyata selama ini? Yang kamu rindukan itu dasarnya adalah cinta yang murni. Cinta yang tidak bersyarat.
Cinta yang nggak usah pakai trik apa-apa, nggak usah pakai teknik apa-apa. Cinta yang bener-bener tuh bikin kamu rasanya damai, bahagia. Itu loh yang selama ini kamu tuh kurang, bener gak sih? Itu loh yang membuat kamu selama ini, maaf ya, merasakan sepi yang lebih sepi dari kata sepi itu sendiri. Bener? Nah sekarang coba, dengan kejujuran hatimu sendiri, sampai detik ini mendadak kamu pengen nangis gak? Kalau memang iya, berarti apa yang saya katakan ini betul-betul relate dan pas banget dengan apa yang kamu alami. Sekarang, setelah kamu mengetahui kenapanya, saya ingin sebagai sahabat kamu nih, memberikan sebuah petunjuk. Diri kamu tuh harus melakukan apa sih? Dan apa yang terjadi kalau seandainya kamu tidak melakukan ini? Ini dengerin baik-baik ya, ini daging nih. Teman-teman, kalau kita pinter dalam hidup, Tuhan itu akan selalu memberikan rezeki yang berlimpah. Saya ulangi ya, ini kata kuncinya nih, tolong kamu simpan baik-baik ke dalam pikiranmu, ini penting. Kalau kita pintar dalam hidup, pintar dalam menghadapi hidup, Tuhan itu akan memberikan rezekinya yang tanpa batas. Sebentar. Maksudnya pintar dalam hidup dan rezeki dari Tuhan yang tanpa batas tuh gimana mas? Maksudnya saya harus sekolah setinggi mungkin dulu gitu? Kalau saya nggak sekolah setinggi mungkin berarti Tuhan nggak ngasih rezeki saya? Bukan itu. Pintar yang saya maksud adalah, tolong dengerin, kita tuh harus jadi orang rendah hati, peka gitu loh, peka. Pakai hati kita untuk melihat Tuhan tuh maunya apa sih sama saya. Coba sekarang kalau saya tanya, menurut kamu nih, jujur, Tuhan itu mau apa dari kamu? Apa yang Tuhan mau dari kamu? Tuhan itu cuma pengen kamu bahagia, titik. Saya ulangi. Tuhan itu cuma mau kamu bahagia. Yang Maha Kuasa itu cuma mau kita bahagia. Udah itu doang. Kerasa nggak sih ketika kita bahagia, semua tuh kayaknya happy aja gitu. Rezeki dari Tuhan tuh ngalir aja gitu. Ngerasa nggak sih? Coba deh. Ingat-ingat. Ketika kita bahagia, semua kok kayaknya lancar aja gitu mas. Nggak ada masalah gitu. Seolah-olah saya ngerasa orang tuh jadi diberkati banget, diberkahi banget gitu loh. Kok bisa ya? Ya karena memang itu yang Tuhan mau. Yang Maha Kuasa itu cuma mau kita bahagia, udah. Sekarang pertanyaannya adalah apakah kita membahagiakan diri kita sendiri nggak sih selama ini? Saya ulangi pertanyaan saya, tolong renungkan. Yang jadi pertanyaan adalah, selama ini kita membahagiakan diri kita sendiri nggak sih? Apa kita berpikir untuk ngebahagiain orang lain mulu sampai kita capek? Halo? Kapan terakhir kali kamu fokus membahagiakan dirimu secara ikhlas dan tulus? Kapan terakhir kali dirimu mendengarkan hatimu sendiri dibandingkan perkataan orang lain, walaupun perkataan orang lain itu mungkin terkesan logis untuk saat ini, tapi tidak logis untuk hati kamu. Diri kita selama ini ngerasa sepi, bukan karena kita nggak punya siapa-siapa loh. Bukan. Orang yang ngerasa sepi, itu nggak punya temen, nggak punya keluarga, nggak harus jomblo juga. Banyak orang udah punya pasangan, temennya banyak, keluarganya ya ada aja gitu ya, nggak jauh, tapi ngerasa sepi. Sebentar deh, jangan-jangan itu kamu ya? Ya nggak? Nah, kenapa bisa begitu? Jawabannya karena dirimu itu kurang bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa membahagiakan diriku sendiri terlebih dahulu. Coba, sekarang gini, saya ingin memberikan kamu sebuah petunjuk yang lebih jelas lagi setelah kamu tahu masalah ini. Gini petunjuknya. Mulai detik ini, dengerin baik-baik, setiap kali kamu menyalakan lampu, betul? Coba deh, sekarang di sekitar kamu ada lampu nggak? Nah, lampu itu kan bisa dinyalain tuh, ada saklarnya ya. Sekarang coba lihat lampunya, lihat aja. Kemudian kamu lihat saklarnya juga. Nah, saya mau tanya, sadar nggak sih setiap kali kamu menyalakan dan mematikan lampu tuh, sadar nggak itu sama banget loh, sama seperti keberkahan hidup kamu? Saya ingin kamu merenung deh.
Keberkahan itu kan sama ya kayak lampu dan saklar tadi. Lampu itu nggak akan nyala dan memberikan terang kalau kita tidak menyalakan saklarnya, betul nggak? Gelapnya kamar kamu bukan karena nggak ada lampunya, tapi karena lampunya kamu pilih untuk tidak kamu nyalakan. Padahal kalau kamu mau, kan gampang tinggal nyalain aja. Begitu dinyalain, lampunya nyala, kamar kamu jadi terang, betul nggak? Sama kan dengan keberkahan dalam hidup kita? Keberkahan dalam hidup kita ini selalu ada, cuman kitanya aja nggak mau nyalain tuh saklar keberkahannya. Kita menunggu untuk orang lain nyalain. Mau sampai kapan? Manja banget kita. Mau sampai kapan? Nunggu gitu. Nunggu ada pasangan yang baik. Nunggu ada orang yang mengerti kita. Nunggu ada teman yang paling jujur buat kita. Nunggu. Hey, umurmu tidak menunggu. Umur kita tidak menunggu. Nanti kalau suatu saat kita dipanggil Tuhan, malaikatnya nanya, kamu nunggu apa selama ini cuma bengong aja? Oh, saya nunggu orang mengerti saya. Ya ampun. Gak akan ada manusia yang bisa memahami kita 100%. Tidak akan ada. Itu jujur, yang paling jujur itu. Saya ulangi ya. Tidak akan pernah ada manusia atau orang-orang yang bisa 100% memahami kita. Tidak akan pernah ada. Jadi sekarang udah, kamu lihat tuh saklar lampu, kamu lihat dan kamu renungkan filosofinya. Ternyata benar juga nih kata Mas Aryan. Seperti halnya saklar lampu, kalau saya mau terang ya saya nyalain. Iya dong. Kalau saya nggak nyalain ya gelap terus kamar saya. Kalau saya pengen bahagia, ya saya nyalakan saklar kebahagiaan saya. Caranya gimana? Saya dengerin hati aja. Hati saya ini maunya apa sih? Oh, hati saya maunya belok kanan, ya udah ikutin. Oh, hati saya maunya nangis dulu, ya udah nangis. Hati saya maunya ketawa, ya udah ketawa. Hati saya maunya marah, ya udah marah. Beneran ini, saya nggak main-main ya. Jadi ketika kita mendengarkan hati, lampiaskan semuanya. Dari situ kebahagiaan akan datang. Lihat deh. Coba ya. Jadi maksud saya gini. Apapun trauma yang kamu alami di masa lalu, itu tidak akan pernah bisa terulang lagi untuk kamu perbaiki. Dirimu di waktu itu memang sakit. Bahkan dirimu di saat sekarang pun mungkin masih ada lukanya. Tapi udah. Diri kamu beruntung bisa menemukan video ini. Coba deh. Saya pun pernah dibully di waktu kecil dan itu rasanya nggak enak banget. Betul-betul nggak enak. Efeknya pun sampai saya dewasa masih ada. Tapi, kok saya bisa ya menolong kamu dan banyak orang di luar sana menggunakan materi-materi daging seperti ini? Oh ternyata, karena si Aryan Surya ini lebih memilih untuk menyalakan saklar kebahagiaan dia daripada nunggu orang nyalain saklar kebahagiaan dia. Sekarang ayo dong, kamu tiru saya, kamu contoh saya. Saya nggak tahu masalah hidup kamu apa, yang pasti saya tahu kamu bisa. Kau bisa karena kamu hebat, mendengarkan dan menonton video ini sampai menit ini kamu luar biasa. Ya, sekarang kamu katakan dengan suara lantang, saya memilih untuk menyalakan saklar kebahagiaan dalam hidup saya. Karena saya memilih untuk bahagia, bukan karena orang lain, tapi karena saya sendiri yang mau untuk bahagia. Coba deh, kamu tonton video ini berulang kali. Kamu dengarkan lagu di bagian depan tadi berulang kali juga. Kemudian kamu renungkan, bukankah apa yang saya katakan di video ini lagi-lagi benar buat kamu? Praktekkan ya. Si izin Tuhan ini kembali bisa merubah hidup kamu. Amin. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.